Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah perbandingan pendidikan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk pertemuan yang ke-9 mengenai perbandingan pendidikan di Mesir dan Maroko. Ada beberapa aspek yang sangat penting yang bisa kita kaji pada mata kuliah kita hari ini. Yang pertama adalah bahwasannya dua negara ini berada di satu kawasan yang menjadi eh, destinasi pendidikan untuk pelajar di seluruh dunia yang ingin mengambil spesifikasi keilmuan agama di kawasan Afrika Utara. Satu di Mesir, yang satu di Maroko. Mesir memiliki Universitas Al-Azhar dan juga Maroko memiliki Universitas Al-Qarawiyyin yang dua-duanya merupakan satu dari tiga universitas Islam tertua di dunia. Kalau kita melihat landasan filosofis pendidikan di Mesir, kita akan mengetahui bahwasannya Mesir ini unik karena memiliki sejarah peradaban Islam yang sangat panjang sekali. Salah satunya adalah dalam aspek pendidikan, di mana siswa itu dididik dan diarahkan atau digembleng untuk memiliki rasio atau logika yang baik. Bagaimana menjadikan akal ini sebagai salah satu instrumen yang sangat luar biasa dalam pengembangan pendidikan, sehingga output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan di Mesir ini mampu menjadikan mereka, terutama dalam aspek Islam, adalah mampu memunculkan fatwa-fatwa atau hukum-hukum Islam yang menjadi rujukan di seluruh dunia. Nah, pendidikan di Mesir juga sama dengan pendidikan yang lain. Mereka menggabungkan antara aspek kognitif atau intelijensi, kemudian aspek afektif atau emosional, dan aspek psikomotorik atau skill. Nah, em, dari sekian banyak aspek pendidikan tersebut, ternyata ada pengaruh yang sangat signifikan dari madhab Hanafi dalam kelembagaan atau dalam ranah pendidikan di Mesir. Yang pertama adalah pengaruh madhab Hanafi ini, seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu adalah bagaimana para guru itu mengedepankan rasionalitas dan pikiran sehat sehingga mampu menafsirkan hukum Islam. Yang dalam hal ini, ketika mereka memiliki satu rujukan atau mereka bedah kitab apapun ya terkait dengan pendidikan, mereka selalu mengedepankan rasionalitas dan pemikiran dan akal yang digunakan ya. Yang kedua adalah bagaimana mereka menyimpulkan sebuah hukum sehingga anak-anak di sana bisa berpikir secara logis ya, tidak hanya taklid kepada satu rujukan tertentu, tapi juga mampu memberikan satu insight atau pandangan yang baru yang mana mereka juga memiliki landasan hukumnya ya. Yang ketiga adalah dalam pengeluaran fatwa-fatwa di madhab Hanafi ini selalu yang ditambahkan adalah aspek kemaslahatan umat, termasuk aspek pendidikan. Sehingga bagaimana kemudian Al-Azhar menjadi salah satu mercusuar dari lembaga Islam ya yang berhasil untuk memberikan misal beasiswa untuk mahasiswa seluruh dunia. Dan egaliter itulah yang kemudian menjadi maslahah yang coba dijadikan sebagai satu pedoman sehingga lembaga pendidikan di Mesir ini berjalan dengan baik. Kemudian um, pada aspek sistem pendidikan, sama dengan lembaga pendidikan yang lain, terdiri pendidikan dasar menengah, pendidikan dasar, menengah, dan kemudian tinggi. Tetapi ada satu spesifikasi adalah pendidikan agama, di mana uniknya adalah Kementerian Pendidikan itu hanya fokus kepada materi umum, sedangkan untuk agama itu fokus akan dikembangkan oleh Universitas Al-Azhar. Ya, yang ini sangat baik karena mereka memiliki kompetensi untuk menentangkan hukum-hukum Islam terutama ya, melalui fatwa-fatwa mereka sehingga anak-anak tidak atau mahasiswa atau siswa memiliki dasar atau argumen yang kuat ketika mereka melaksanakan satu satu kegiatan atau satu peribadatan misalnya. Struktur pendidikan dasar kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain memang tidak
sepanjang, misal kalau kita bicara Indonesia ya, ya wajib belajar sekarang 12 tahun, atau bahkan di beberapa negara lain di Eropa itu sampai 16 tahun. Tapi di Mesir ini hanya 8 tahun, dari usia 6 sampai 14 tahun dasar dan awal menengah ya. Tetapi ini wajib belajarnya. Tetapi banyak juga kemudian anak melanjutkan ke menengah ke atas ya, sebelum mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau kita melihat di sini ada bagian sistematika pendidikan, kita bisa melihat bahwasanya untuk grade 1 sampai dengan grade 3 itu mata pelajaran yang dikaji itu tetap ada aspek Al-Qur'an, bahasa Arab, agama, matematika, olahraga, seni, imla, khat, dan insya, dan seterusnya. Kemudian yang penting di sini adalah konsekuensi pada ujian negara. Siswa yang tidak lulus ujian diharuskan mengulang pelajaran pada grade di mana siswa itu tidak lulus. Ya, misalnya dalam satu satu apa namanya lembaga, kemudian si anak tidak lulus dalam mata pelajaran Al-Quran, ya dia hanya mengulang di mata pelajaran Al-Quran itu. Jadi tidak semua mata pelajaran harus diulangi. Ya. Nah, untuk pendidikan tinggi, em, Mesir ini unik, ya, karena dari satu negara itu hanya memiliki kampus itu 17 kampus atau universitas, dan lembaga pendidikan non universitas itu sekitar 51, dan untuk perguruan tinggi swasta itu 89. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia sangat jauh sekali. Ya, makanya pendidikan tinggi terutama itu tersentral di ibu kota Mesir, yaitu di Kairo. Jadi sangat jarang kemudian mahasiswa yang mengambil perguruan tinggi yang ada di daerah-daerah yang di pinggiran gitu. Nah, yang unik juga adalah bahwasanya dosen di Al-Azhar itu harus bergelar doktor dan harus magang di luar negeri minimal 2 tahun sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Universitas Al-Azhar. Ini adalah beberapa kampus negeri dan swasta yang ada di Al-Azhar. Kalau kita melihat yang paling lama memang Al-Azhar, berdiri pada tahun 975 Masehi ya. Kemudian ini contoh dari beberapa potret dari perguruan tinggi, misalnya Cairo University, di American University in Cairo, Mansoura University, kemudian Al-Sham University, dan Al-Azhar University. Memang dari sekian banyak ini yang paling looks-nya paling tidak meyakinkan Al-Azhar, karena ya kita tahu dia adalah kampus tertua di dunia ya. Dari segi bangunan juga sama, masuk di UNESCO, maka tidak heran kemudian tidak banyak perbaikan yang ada di sana. Nah, untuk landasan filosofis di Maroko itu bertemu pada 4 aspek, yaitu agama Islam yang toleran, kemudian identitas sejarah peradaban bangsa Maroko atau Maghrib, kemudian peradaban yang berpadu antara budaya Afrika, Eropa, Arab, dan Berber, serta konvensi internasional, kemudian pendidikan kewarganegaraan. Karena kenapa mengambil nomor 3 terutama ya, perpaduan antara budaya. Jadi kita tahu bahwasanya Maroko ini menjadi salah satu pintu gerbang ya, koneksi atau hubungan antara Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama kepada negara Eropa ya. Di mana pada masa kejayaan Islam Portugis kemudian masuk ke Andalusia dan menekan Spanyol, sehingga Maroko ini bisa kita dikatakan sebagai kunci atau pintu masuknya Islam ke dataran Eropa. Sehingga di situ terjadi pertukaran budaya yang sangat kompleks di sana. Nah, struktur pendidikan di Maroko itu sama dengan yang lain, ada dasar, menengah, dan kemudian sanawiyah ya. Kemudian pendidikan tingginya kalau kita bandingkan dengan negara Afrika Utara pada umum sama, karena mereka semua jajahan Prancis, sehingga akhirnya kemudian mengambil legalitas atau ijazah bahasa untuk dapat degree-nya itu lisans dari bahasa Prancis, berbeda dengan kampus-kampus di Timur Tengah misalnya. Ya, untuk strata 2 itu ada program namanya DES dan DESA ya. Yang DES itu untuk apa namanya? Ilmu-ilmu terapan ya, dan DESA itu untuk ilmu-ilmu sosial. Kemudian strata 3 sama dengan kampus-kampus di negara manapun, minimal 3 tahun dan atau 4 tahun. Nah, struktur pendidikannya ini terbagi menjadi ta'lim ali dan ta'lim atiq. Ta'lim ali itu berpendidikan tinggi yang sifat tidak seperti pondok pesantren, seperti Universitas di Muhammad bin Abdullah di kota Fes, Hasan Awal di kota Seta, dan Universitas Muhammad Khamis.
Kalau taklim, Ali ini di bawah Kementerian, Pendidikan juga, lebih fleksibel, standar tidak tinggi. Tapi kalau taklim Atiq ini, mereka lebih banyak di bawah Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, sehingga aspek pendidikannya sangat tinggi, memiliki standar tinggi, dan rujukannya selalu menggunakan kitab Turath yang dijadikan pegangan oleh para ulama terdahulu. Nah, ini beberapa perguruan tinggi yang ada di, Maroko, seperti Universitas Hasan Tsani di Ain Syuk di Darul Bayda atau di Casablanca, kemudian di Rabat ada Institut Hadis Al-Hasaniyah, ada Universitas Muhammad Khamis, kemudian di Fais yang paling terkenal adalah Universitas Sidi Muhammad bin Abdullah, kemudian ada, Universitas Ibn Tufail yang ada di Kenitra. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kalau lebih mohon maaf. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.